Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dari kelas Manajemen Reguler B3 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Yulianita Rahayu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan proses manajemen SDM itu sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Yang pertama, kita melakukan analisis pekerjaan dengan menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, kita memilih calon karyawannya. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, kita mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan, kayak tips, kayak gitu lah pokoknya. Dan yang kelima, kita memberikan insentif dan keuntungan. Yang pertama ada teknik perakiraan ahli. Ini termasuk keputusan informal atau formal dan super pakar teknik Delphi. Yang kedua, ada teknik analisis. Kebutuhan teknik kerja dapat diproyeksikan melalui eksploitasi atau memproyeksikan tren masa lalu. Indeksasi menggunakan tahun dasar sebagai dasar dan analisis statistik ukuran tendensi sentral. Yang ketiga, ada analisis beban kerja. Hal ini tergantung pada sifat beban kerja di departemen, di cabang atau di divisi. Yang keempat, ada analisis kerja. Setiap kali proses dan jangka waktu harus dianalisis. Tunjangan-tunjangan yang harus dibuat untuk mengetahui pendapatan bersih tenaga kerja. Yang kelima, metode lain. Bisa menggunakan beberapa model matematika dengan menggunakan bantuan komputer untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, setiap anggaran, dan analisis perencanaan, regression atau analisis usaha baru. Keenam, mengembangkan kerja program. Setelah dilakukan memperbandingkan antara persediaan tenaga kerja dengan perkiraan masa depan, maka program kerja bisa dibuat dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Hal ini mencakup prosedur rekrutmen dan seleksi serta rencana penempatan. Dan yang terakhir ada mendesain program pelatihan. Hal ini berdasarkan pada tingkat diversifikasi, rencana ekspansi, program-program pengembangan, dan sebagainya. Program pelatihan tersebut tergantung pada sejauh mana peningkatan dan kemajuan teknologi untuk mengambil tempat. Hal ini juga dapat dilakukan untuk memperbaiki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan para tenaga kerja. Sebelumnya, Ibu mohon maaf jika saya berisik. Soalnya saya mengerjakannya baru pulang kerja dan waktunya dari kemarin emang dapat lembur, jadi mohon maaf ya Bu. Saya ini juga backgroundnya emang nyari di tempat yang enak, yang PW, biar mood ngeliatnya juga. Makasih Ibu, mohon maaf sebelumnya.
Yang pertama kita mendeskripsikan dulu pekerjaannya. Kayak PTM/SDM kita deskripsikan dengan nama jabatan, produksi di jabatan, departemen, tanggal, dan lokasi. Fungsinya ya ada fungsinya, contohnya di bawah supervisi manajer produksi, mensupervisi secara langsung kepala regu di bawah tanggung jawabnya, serta mensupervisi secara tidak langsung semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu bekerja sama secara efektif dan efisien dengan semua bagian lain terkait dengan bagiannya, kayak PPIC, QC, maintenance, elektrik, dan lain-lain, guna memproduksi bahan jadi pada tingkat biaya yang rendah dan memenuhi batas volume dan waktu pengiriman bahan jadi yang telah direncanakan. Selanjutnya ada kayak tugas-tugasnya. Ini yang kedua ya, kita lihat di tugas-tugasnya. Kayak tugas-tugasnya ada 3 juga, kayak mengatur, mengontrol, dan meningkatkan kemampuan SDM bahan baku setelah jadi ataupun jadi, dan mesin-mesin produksi di dalam wilayah tanggung jawabnya. Yang kedua, kita memastikan efisien. Terus yang ketiga, kita meminimalkan biaya dan menghasilkan bahan setengah jadi atau jadi yang memenuhi standar kebutuhan pelanggan. Terus yang ketiga, kita melihat dari wewenang itu juga ada 2. Yang pertama, kita mendisiplinkan anak buah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, kita menghentikan dan mengatur pengoperasian mesin-mesin produksi guna mencapai hasil produksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta memenuhi batas waktu pengiriman hasil produksi. Tanggung jawab juga sangat penting, karena kita tanggung jawab dalam memberikan bimbingan atau pelatihan kepada anak buah guna mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi timnya dan mendisiplinkan anak buahnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, kita bertanggung jawab dalam mencapai tingkat kuantitas atau output, kualitas dan skedul produksi, serta tingkat utilisasi mesin produksi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang ketiga, kita bertanggung jawab juga dalam pemenuhan standar kualitas hasil produksi sesuai dengan tingkat atau kebutuhan customer dan skedul pengiriman hasil produksi sesuai PPIC atau PPIC schedule. Yang keempat, kita bertanggung jawab juga terhadap keselamatan kerja dan standar kebersihan lingkungan kerja atau keteraturan kerapian lingkungan kerja. Yang kelima, kita bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan membina kerjasama tim yang solid. Dan keenam, kita bertanggung jawab dalam membuat laporan secara berkala kepada atasan hasil kerjanya beserta analisa permasalahannya, tindakan perbaikan atas permasalahan tersebut, serta batas waktu estimasi penyelesaian masalah-masalah tersebut secara singkat, padat, dan konkret ataupun jelas. Selanjutnya kayak ada atasan langsung, contohnya kayak manajer produksi, ke bawahan langsung kayak para karyawan produksi. Untuk kondisi kerjanya ya kayak biasanya kita kerja di kantor harus nyaman, terus kayak waktu kerjanya ada yang jam 8, jam 9 ataupun jam 10 tergantung dari ketentuan kantornya. Terus pulang juga ada yang jam 4 sore, jam 5, ataupun bagaimana kita masuknya di jam paginya, kecuali jika mengawasi karyawan dan memberikan bimbingan serta pelatihan kepada karyawan. Menurut saya tidak, karena jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaan. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Yang keenamnya, menjelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan posisi dan
posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah membuka departemen baru atau transfer posisi. Kedua, kita merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya, perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaannya kayak kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu juga jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau prosesnya, mengklarifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga, ada pasang lowongan. Kayak tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya. Oh, maaf ya Bu, aduh berisik. Kan dulu. Jadi kayak yang pasang lowongan kayak lowongan kerja juga dari sumber daya manusia yang ada, kayak kemudian memilih media yang menerbitkan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, kita memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara dengan iklan pekerja yang efektif. Lamaran pekerjaan akan segera tiba sebelumnya. Pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses estimasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat mengumumkan pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kriteria. Jika langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD juga akan siap untuk menyelesaikan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian menyiapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatannya. Yang ketujuh, soalnya untuk memenuhi untuk jenis pekerjaan, apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut Anissa, ya tepat, karena wawancara tidak struktur ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam terkait keterangan yang belum diketahui oleh peneliti. Dan wawancara struktur ini kan bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, soal nomor 8, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi ini harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Jadi contohnya kayak dealer mobil, pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualannya yang mereka capai karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal.